Itu hanya salah paham doang, ya kan? Kadang apa ya, padahal aku sama Lestinya baik-baik aja gitu loh. Tapi yang berpikiran lebih dan macam-macam omongannya tuh dari mulut netizen. Nggak apa-apa. Padahal aku di live itu tuh gak ngejulitin sama sekali loh. Itu karena dibanding-bandingin gitu loh. Aku cuma bilang emang waktu itu kita cerita lagi tawa-tawa. Aku cuma bilang lah, yang dibanding-bandingin, kita nggak tahu hidup orang ini sama hidup orang sana gimana. Nggak mungkin cerita yang sana sama cerita yang ini akan sama. Dan kita juga nggak tahu cerita kita ke depannya bakal kayak gimana. Cuma bilang kayak gitu. Kalau yang nyimak inti dari pembicaraan aku saat itu pasti ngerti, aku nggak ada julitin Leslar. Nggak ada itu. Kecuali aku bilang, oh iya, ini, itu baru julid namanya. Nggak ada sama sekali. Jadi aku tipikal orang yang sangat cuek banget ketika dapat omongan A, B, C, D, E, dan F, dan G. Lebih baik kita menutup kedua telinga kita dibandingkan kita menutup 1000 mulut orang yang ada di sana. Kita cuma punya 2 tangan. Kalau kita punya 1000 tangan, tiba-tiba yang ngomongin kita tuh udah ada 2000 orang, kita nggak cukup juga gitu. Lebih baik kita menutup telinga kita aja dan gitu, cuek aja. Tapi benar, apapun yang kita hadapi ya awal-awal nikah, kalian mungkin yang udah pernah nikah pasti adalah ujian naik turun kayak gitu kan, yang udah naik turun gitu. Dan alhamdulillahnya kita dapat hikmah, alhamdulillah banget, rezeki ada aja. Kita ada planning beli rumah setelah 1 tahun 2 tahun nikah, mungkin 6 bulan nikah kita dikasih rumah gitu. Pokoknya apapun itu positif aja, Ini makanan manusia. Kalau misalkan kita kayak sekarang, aku ya, buat teman-teman juga, kalau misalkan kalian ada yang gunjingin, ada yang nyerang atau apa, tenang aja deh. Waktu itu selalu punya telinga, dan waktu itu selalu membuktikan kebenaran. Yakin aku. Malu dong yang nuduh Nabila hamil duluan, malu banget. Jadi yang nuduh Nabila hamil duluan tuh orang-orang yang IQ-nya kita bisa ukur. Bukan IQ-nya sih, hatinya lebih tepatnya ya. Bisa kita ukur sebersih apa. Anggap angin lalu Kak, bener. Makanya lucu banget kan, makanya waktu itu ya Nabila hamil duluan ha. Jadi waktu kayak saat itu kan banyak yang kayak, oh ini pasti yang ini hamil duluan juga nih gitu kan. Pasti bentar lagi bakal kayak sana no, kayak gitu. Selalu membanding-bandingkan. Lucu deh, cerita kita lucu banget. Soalnya kalau misalkan itu lucu banget. Tuh ya. Hai Kak Nabila, makan ketoprak ya? Bukan. Aceh nih ya. Aceh. Sehat selalu Kak Nabila, semoga lah pernikahannya jaga selalu Kak Nabilanya, amin. Ya. Tapi entah kenapa dari sekian cerita tentang kalian ditipu, aku lebih sedih kalau Nabila dibanding-bandingin. Udahlah, cuek aja. Cuek aja guys. Kita itu butuh waras. Banyak hal ke depan yang membuat kita terpancing untuk menjadi gila. Jadi kita mempertahankan kewarasan kita itu penting banget. Jujur ya, itu penting banget. Untuk siapapun. Setiap hidup itu ada aja memancing kita untuk jadi gila. Tapi kita harus mempertahankan kewarasan kita. Entah dari teman, entah dari saudara, dari pasangan, dari siapapun. Intinya ya sudah, mempertahankan kewarasan itu adalah hal yang penting. Beneran, mempertahankan kewarasan. Setuju Kak, undang Kak Selvia ke rumah dong Kakak. Aku pernah ngajak dia, waktu itu dia tapi mau ke Malaysia katanya. Tuh. Dia jalan-jalan, dia dadakan ke Malaysia. Next lah dia. Ya. Yang mau speaker ya, Bang. Kasih motivasi buat rencana mau nikah muda. Oke gini, buat kamu yang mau nikah muda, ya. Jadi kalau misalkan kalian takut tentang rezeki ya, yang aku ya, satu visi misi dulu, harus belak-belakan nih sikap jelek lo tuh apa, sikap jelek gua tuh apa gitu. Keduanya tuh harus, gua nggak suka makan tomat nih, gua nggak suka makan apel, gue gak suka ini, gue suka ini. Misalkan bener-bener sama-sama saling tahu lah sifat jeleknya masing-masing, mending belak-belakan aja.
Nah dari situ misalkan ya udah kita dealing aja, oke. Jadi kita tuh nggak belajar di dalam pernikahan, belajar juga di dalam pernikahan. Cuma lebih baik ya kita lebih tahu siapa dia dan dia tahu siapa kita, jujur satu sama lain. Dan itu untuk masalah sifat karakter ya, supaya kita tidak menghindari berantem, supaya kita nggak hindarin perdebatan, itu yang penting banget. Dan kedua misalkan masalah finansial, dalam pernikahan itu nggak kayak matematika teman-teman. Rezeki kalau misalnya 1 tambah 1 dalam pernikahan tuh bisa jadi 100 bahkan 1 miliar. Itu rezeki itu ada aja. Itu nggak menutup kita jangan takut misalkan aduh gue kurang uang nih, gue kurang ini nih, gue kurang itu nih. Jangan usah takut nih. Selama kita baik, selama tujuan nikah kita untuk ibadah bukan untuk main-main atau cari apa ya, cari kesenangan, apalagi macam-macam sama pasangan gitu, jangan. Gitu. Yang penting nikah muda niatnya dulu, walaupun kalian muda niatnya untuk apa, untuk ibadah ya udah gitu. Itu harus saling memahami karakter masing-masing, ya benar, harus saling memahami, kalau enggak ambiar ya, benar-benar ambiar ya. Memang aku juga masih baru, hitungannya masih berapa bulan gitu ya, 8 bulan ya, masih 8 bulan lah, masih perjalanan masih panjang, tapi kita selalu berpegang teguh apa yang kita tuju. Gitu sih. Kita kok jadi talk show gini sih. Tapi aku sering bilang sama Kak Nabila bahwa sebelum aku nikah ya, aku bilang selalu, aku hidup tuh sekarang cuma nyelesain apa yang aku tanggung jawabin aja di dunia ini. Ketika misalkan nanti aku nikah sama Kak Nabila, yaudah aku selesaiin tanggung jawabku, nikahin Kak Nabila, bisa punya anak, selesai tanggung jawabku, menyelesaikan apa, bertanggung jawab atas anak itu, udah semuanya, untuk keluargaku dan semuanya udah. Habis itu udah selesai tanggung jawab, dai, selesai. Jadi kalau misalkan kita udah tahu tujuan kita hidup kita nggak akan kepikiran untuk macam-macam deh. Nggak akan kepikiran untuk macam-macam, nggak akan kepikiran untuk mencela-mencele gitu-gitu. Menyelesaikan tanggung jawab aja yang ada di bumi ini, yang sementara ini, gitu kan. Ya, kita hidup cuma sementara gitu. Selesain aja. Aku cuma ingin menyelesaikan tanggung jawab aku yang ada di bumi ini deh. Gitu. Itu menjadi pedoman aku supaya aku nggak pengen macem-macem, nggak pengen pergaulan yang asik-asik lagi gitu-gitu. Gitu. Ya gitulah. Jadi ya semua tergantung mindset kita. Ketika mindset kita mau ke laut ya pasti kita akan menuju ke laut. Jangan sampai kita mindset kita ke laut tapi kita tiba-tiba berada di gunung, berarti itu ada yang salah sama kita.